Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masya Allah. Orang sudah bisa berhasil meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, itu orang hebat. Paham ya? Itu bukan total husnul Islam. Min husni islamil mar'i, hanya bagian dari bagusnya Islam. Nah, terus orang yang sempurna bagusnya Islamnya lebih dari itu. Subhanallah, padahal itu saja sudah top orang. Wajib. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim, orang yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya dari lesannya dan tangannya. Itu juga min husnil Islam. Padahal orang selamat dari lesan sama tangan harus hebat itu. Kok enggak ganggu siapapun. Masya Allah kok. Tapi itu bagian dari husnul Islam. Bagian dari husnul Islam yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkannya dia kepada hal-hal yang tidak faedah. Baik duniawiyah tidak ada faedah, ukhrawiyah atau agama juga tidak ada faedah. Tinggal dah. Itu kalau bisa kayak gitu berarti Islamnya mulai bagus. Dia hanya melazimi sesuatu yang ada faedah, entah duniawiyah, entah diniyah, itu ada faedah, baru dia sibuk. Tapi itu butuh perjuangan, butuh ilmu yang tinggi, butuh dukungan teman-teman yang saleh, butuh itu. Orang tanpa ilmu, tanpa dukungan yang soleh, tanpa ilmu, tanpa dukungan orang soleh, sulit. Orang jahil tanpa ilmu, yo sibuke jahil, mau manfaat gimana cari kemanfaatan jahil, ya kan? Orang jahil akhirnya dia tidak tahu yang manfaat yang mana, akhirnya menyibukkan yang tidak manfaat. Atau orang yang tidak didukung sama teman yang soleh, tapi temannya beling-beling, ya gimana dia menyibukkan ke yang manfaat. Mau temannya kopler-kopler, wala baina ngopi, wa cangkruk, wa TikTok, wa PS, wa mancing, wa ngantuk turu, ngeleh, posisi ngopi meneh. Gimana dia mau yang manfaat, kumpulannya kayak gitu. Itu butuh macam-macam dukungan. Bisa tarkuhu ma la ya'ni, butuh macam-macam dukungan. Pertama ilmu, yang kedua kumpulan-kumpulan yang saleh, yang ketiga jelas-jelasnya ya inayah minallah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Mafhumnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tapi ada apa istilahnya, difahami juga dengan salah satu khabar min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu ayyushghilahu bima la ya'ni. Ada salah satu khabar itu dikatakan min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, termasuk tanda-tanda kalau Allah itu tidak suka sama suatu hamba, ayyushghilahu bima la ya'ni, yaitu Allah Ta'ala buat sibuk dia hal yang tidak manfaat. Ya, itu bisa buat patokan kita dan siapa saja dah. Kapan saya kok alhamdulillah dikasih sama Allah Ta'ala bantuan, bisa sibuk sehari semalam aja dah, tidak usah sekian tahun. Mulai sekarang sampai nanti malam dah. Mulai sekarang sampai isya dah. Kok habis ke waktu buat apa? Alhamdulillah, ngaji, azkar, mutola'ah, sampai turute. Itu sudah dikasih inayah sama Allah Ta'ala, diperbagus Islami. Dan ini tentu saja derajat yang beda-beda. Kadang orang bisa istighol bima yakni, yaitu separuh waktunya.
Kadang ada yang lebih derajatnya lebih tinggi, bisa istighol bima ya'nih itu 2/3 waktune. Kadang yang paling tinggi, itu bisa 100% waktunya itu istighol bima ya'nih, meskipun tidur. Nisbatnya khusus orang yang tidurnya itu memang haknya dirinya sendiri, dan itu memang memberikan haknya punya istri contohnya, punya keluarga, punya tanggungan, punya kerjaan, besok harus kerja, akhirnya dia tidur diniati niat buat setelahnya tidur nanti bisa kuat ibadah, sampai tidurnya orang yang punya ilmu, itu tidur yang yakni ma'edai. Nah itu derajat-derajat yang beda-beda. Min alamati i'radillahi 'anil 'abdi ay yushghilahu bima la ya'ni. Sebaliknya kalau kita itu disibukkan setiap hari itu enggak manfaat tok, itu jadi tanda Allah mulai enggak suka sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Lah kita kepingin disenangi sama Allah Ta'ala, ya thariqahnya ya ini. Kita habiskan makmurkan waktu dengan istighol bima ya'ni. Menyibukkan dengan yang faedah, baik dunyawiyah maupun ukhrawiyah maupun diniyah. Makanya termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Orang yang tumbuh dalam ibadah ke Allah. Soalnya dia memakmurkan waktunya dengan istighol bima ya'ni. Paling bagus-bagusnya istighol bima ya'ni, paling bagus-bagusnya itu apa? Bil ilmi, ngaji, nyantri. Orang kesibukannya mulai kecil, mulai belum balik, istigholnya TPQ, ngaji, sampai pinter ngaji, batane ngaji kitab, batane pinter kitab akhirnya ngapalne Quran, batane alim ngajar, sampai kawin, sampai mati, ngajar ilmu, istighol bima ya'ni selama hidupnya. Masya Allah lah. Paling bagus-bagus istighol itu bil nasril ilm, tolabul ilm wa nasrihi, cari ilmu dan nyebar ilmu. Paling bagus-bagusnya istighol bima ya'ni. Lah kebanyakan orang itu dia dicoba Islamnya ya di sini ini. Ujian Islamnya kebanyakan orang-orang Muslim ya di sini. Dia apakah bisa istighol bima ya'ni, apakah belum bisa? Itu ya itu ujiannya. Muslimnya sama-sama dua orang Muslim, ini juga Muslim. Cuma yang satu ini bisa istighol bima ya'ni, yang satu istighol bima la ya'ni. Akhirnya ngurusi yang tidak faedah, tidak manfaat, disibukke. Subhanallah, pernah diingatkan sama Habib Ali Pak Alwi yang pernah ke sini. Ya kan, kita buka WhatsApp sehari berapa kali? Pernah Mbak hitung? Buka WhatsApp tutup, buka meneh tutup, buka meneh tutup. Kira-kira berapa kali? 10? Lebih ya? 30? 50? Buka mushaf berapa kali sehari? Allah, iku rek koyok di selentek iku. Iya iku. Ya Allah, kita iku sudah zalim. Buka YouTube, buat TikTok pirang jam, buka mushaf berapa menit? Setengah jam pegel kabeh rasane. Padahal YouTube, TikTok, Facebook, Instagram berapa jam? Terus jam 1 malam, jam 1 tak kira lagi setengah jam. Nah, itu istighol bima la ya'ni. At-tasi' an Umar radhiyallahu anhu 'anin nabiy. Makanya kita harus makmurke waktu itu carane pertama minta bantuan sama doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Yang kedua bil ilmi, harus punya ilmu biar dia tahu prioritas. Istighol bima ya'ni artinya yang prioritas. Enggak semua kebaikan itu disebut baik kalau itu tidak prioritas. Paham ya? Kalian misal
thalabul ilm, kalian nyantri. Akhirnya kalian nyebutke sama wiridan jaduk. Bagus ndak wiridan? Wiridan bagus, cuma buat santri itu ya gak prioritas, enggak disebut yakni. Soalnya ya yakni itu apa sih? Berfaedah, prioritas. Jadi orang harus tahu prioritas kui apa. Dan orang enggak akan bisa melazimi kebaikan dengan istiqomah selama itu bukan prioritas. Percuma, hitung berapa lama. Kenapa kok enggak iso istiqomah saya? Kita kadang melazimi wirid contohnya. Angel istiqomah. Kenapa sih kok saya gak angel istiqomah? Perhatike iku gak prioritasmu. Soalnya kau meninggalkan prioritas. Prioritas kita dari segi adhkar, wiridan, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir. Pegang dulu. Setelah itu Quran. Pegang dulu. Setelah itu adhkarus sabah wal masa, wirdul latif. Pegang dulu. Setelah itu silahkan dah wa hizib wa iki wa du'a wa jalbur rizki wa jaduk sampai turutmu. Silahkan. Tapi nek di dorong hawa nafsu ijazah top. Masya Allah. 2 hari 3 hari wah ini Quran gak pernah sholat duha. Ya mestilah. Yang prioritas ditinggal. Itu bima yakni itu harus bil ilmi, harus dengan pinter. Carane cari prioritas. Kalau prioritas itu sudah dilazimi, baru lain-lainnya baru bisa.